kita kalau sudah memilih profesi atau apa namanya pekerjaan sebagai seorang guru, tentunya kita tidak hanya memikirkan selesai mengajar itu selesai, tetapi kita harus memikirkan secara kompleks apa kebutuhan seorang guru dan bagaimana menerapkan ilmu. Betul, betul. Nah, ini kemudian kan ada motivasi ya Bu ya pastinya. Iya, betul. Ini kalau dilihat dari Bu Mami ini semangatnya luar biasa. Tahun ini dapat apa, besok apa kayak gitu ya Bu Begitu. ya. Ini Iya. strateginya seperti apa Bu? Kok sampai akhirnya Ibu memutuskan untuk kuliah lagi? Gitu ya. Mm-mm. Eh, ini terkait dengan semangat saya untuk terus kuliah ya, mulai dari yang D2 PGTK, kemudian ya D2 PGTK, alhamdulillah mendapatkan apresiasi sebagai mahasiswa terbaik saat itu. Akhirnya saya gunakan untuk melanjutkan S1 bimbingan konseling, kemudian Oh, S1-nya bimbingan konseling. Iya, PS. bimbingan konseling BK Oh, ya, BK. BK. Oh. Kemudian saya kembali untuk mengupgrade diri saya, itu bersekolah, kuliah lagi S2 pendidikan anak usia dini ya di Das PAUD. Kemudian upgrade diri lagi di S3 ini karena bagi saya kita bisa merubah dunia itu dengan pendidikan. Dan pendidikan ini memiliki peranan sangat penting untuk merubah paradigma seseorang. Bagaimana kita akan memahami, mengerti, kemudian dapat mengasosiasi, menerapkan sebuah hasil pendidikannya itu ya dari sebuah proses pendidikan itu sendiri begitu. Jadi pendidikan itu bagi saya sangat penting untuk memahami teori-teori apa yang sebenarnya ada, kemudian kita coba mengelola dengan apa yang kita hadapi saat ini, kemudian menerapkan sebaiknya bagaimana untuk pembelajaran menjawab tantangan tantangan di Indonesia untuk menciptakan atau menumbuhkan generasi-generasi penerus bangsa yang sesuai dengan harapan Indonesia di Indonesia Emas 2045. 2045. Begitu. Sungguh mulia ya. Bu Mami ini cita-citanya luar biasa loh ya. Disiplin ilmunya sangat terlihat. Ya dari D2 perjalanan, S1, S2 dan kemudian S3 dengan waktu yang cukup singkat. Baru saja kemarin kita menyaksikan sidang S3. Nah, ini Ibu tuntas ya Bu ya. Alhamdulillah Alhamdulillah kemarin tuntas tuntas. dan Ya. kemudian kapan Bu sidang itu dilakukan kemarin? Sidang dilakukan itu tanggal 16 Juli ya, satu hari setelah masuk MPLS itu. Jadi Luar anak masuk biasa sekolah. ya. Anak masuk sekolah satu hari, besok saya harus sidang terbuka dan waktu antara sidang tertutup sama sidang terbuka itu sangat pendek. Berbeda dengan mahasiswa yang lain teman-teman saya itu diberikan waktu minimal 2 minggu. Sedangkan saya kemarin diberikan tantangan oleh dosen saya karena beliau sudah ini ya berharap saya segera lulus begitu. Saya yakin Bu Samiha bisa lakukan ujian terbuka saat tanggal 16. Oh begitu ya Prof. Baik Prof, saya akan jalankan gitu di masa-masa padatnya ini ya, padatnya aktivitas sekolah yang mana saya di situ juga harus memanage, mengelola, mendesain sebuah pembelajaran nantinya di tahun ajaran 2024-2025. Namun di sisi lain saya harus menyelesaikan nih kontrak belajar saya di UNESA begitu, sehingga saya harus benar-benar bisa melakukan strategi ya, bekerja sama dengan wakil kepala sekolah, jadi melakukan delegasi pada tugas ini pelaksana harian itu saya serahkan kepada wakil kepala sekolah dengan konsep yang sudah saya desain gitu. Untuk pelaksana harian adalah wakil kepala sekolah yang di sekolah. Kemudian saya fokus melakukan persiapan ujian terbuka. Begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Ini sebuah proses panjang dari pendidikan Ibu Mami ya, yang saat ini sudah duduk sebagai kepala sekolah. Nah, ibu rumah tangga ya,
kepala sekolah, belum lagi Ini sekarang ketua YPM ketua ya, YPM, Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat, ya, Muslimat, kemudian Pembinaan saya baca Surabaya lagi itu. ini ada asesor Ban PDM Jatim, Iya, terus begitu. kemudian mengikuti program sekolah penggerak. Iya. Apalagi nih Bu, ini kayaknya nggak cukup Bu kalau untuk sini. Kira-kira ini gimana Bu cara mengatur dan mengelola?